Ini kan yang mati apa ya? Ya, Oh, itu banyak loh. banyak. Ini termasuk udah masih kecil segini nih, Pak. Kecil. Tadi pagi banyak Pak yang mati, Pak. Banyak. Perubahan warna air Sungai Jalatreng yang sempat memutih disertai bau menyengat menyerupai aroma minyak tanah menggegerkan warga Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten pada Senin 9 Februari 2026 pagi, segera pukul 6.00 waktu Indonesia Barat. Tak berselang lama, ikan-ikan di sungai tersebut ditemukan mati massal dan mengambang di permukaan air. Fenomena tersebut diduga kuat akibat pencemaran limbah bahan kimia insektisida selesai kebakaran gudang distributor insektisida di kawasan pergudangan Taman Tekno, Kelurahan Setu, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Dan untuk melengkapi informasi Anda, Tribuners, kami telah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Banten, Ade Ferry. Selamat siang rekan Ade Ferry, silakan dengan laporan selengkapnya. Selamat siang Iraka dan selamat siang Tribuners. Baik, dapat kami laporkan bahwa sungai di perairan Sungai Jeletreng, masuk kami air di perairan Sungai Jeletreng diduga terdampak akibat dari kebakaran yang melanda sebuah gudang kimia di wilayah Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, di mana insiden tersebut kemudian berdampak pada mati ataupun berubahnya warna air di Sungai Jaletreng yang semula berwarna coklat hingga kemudian berubah menjadi putih dan menimbulkan bau menyengat menyerupai aroma minyak tanah dan menggegerkan warga sekitar. Uh, Ikan atau bahkan ribuan ikan mengalami mati massal secara mendadak yang diduga kuat akibat tercemar dari cairan yang hanyut dari gudang yang terbakar tersebut. Warga menduga sisa pembakaran gudang tersebut terbawa aliran sungai drainase yang kemudian bermuara ke Sungai Jeletreng sehingga mencemari ekosistem perairan. Dari pantauan kami di lapangan dapat terlihat bahwa berbagai jenis ikan mulai dari ikan mujair, kemudian ikan nila dan juga ikan sapu-sapu mengapung dalam kondisi mati di sepanjang aliran Sungai Jaletreng yang diketahui terhubung langsung dengan Sungai Cisadane. Meski pada sekitar pukul 1 ataupun 13 waktu Indonesia Barat, warna air sungai telah kembali berubah menjadi coklat, namun aroma menyengat masih tercium di sekitar lokasi. Sungai tersebut berada di wilayah Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, dan berjarak sekitar 3,3 km dari gudang insektisida yang terbakar, serta tepat berada di belakang kantor DPRD Kota Tangerang Selatan. Romo, warga sekitar mengaku kondisi tersebut sempat memicu kekhawatiran warga terkait dampak lanjutan dari pencemaran yang terjadi. Terlebih, kata dia, aliran Sungai Jaletreng terhubung langsung dengan Sungai Cisadane yang selama ini dimanfaatkan oleh perusahaan daerah air minum atau PDAM Kota Tangerang Selatan untuk mengaliri air bersih ke rumah-rumah warga. Ia pun berharap pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan dapat mengambil tindakan agar pencemaran yang terjadi tidak meluas. Dan dapat kami laporkan juga bahwa update terkini dampak daripada kebakaran gudang kimia tersebut telah menyebar ke sejumlah wilayah yang ada di sekitar Kota Tangerang Selatan ataupun yang dialiri oleh aliran daripada Sungai Cisadane. Di antaranya itu Kota Tangerang dan juga Kabupaten Tangerang. Di mana untuk di Kota Tangerang bahwa terdapat sekitar ratusan ekor ikan-ikan berukuran besar yang ditemukan mengapung dan dalam kondisi mabuk yang kemudian dikumpulkan oleh warga. Dan sedangkan untuk di Kabupaten Tangerang, tepatnya di perairan irigasi di Jalan Raya Cadas Walikukun, juga nampak beberapa ikan-ikan yang berukuran kecil juga dikumpulkan oleh warga dalam kondisi mabuk. Meski para warga telah mengetahui bahwa ikan tersebut telah terkontaminasi oleh cairan kimia yang
yang gudangnya terbakar di wilayah Kota Tangerang Selatan, namun mereka nekat mengambil ikan-ikan tersebut dengan alasan sayang begitu jika ikan tersebut tidak dimanfaatkan atau tidak diambil. Para warga juga mengaku bahwa ikan-ikan yang mereka kumpulkan akan dikonsumsi secara mandiri. Namun jika memang ada warga lain yang berminat untuk membeli, mereka juga tidak ragu untuk menjualnya begitu. Dan terbaru juga dapat kami laporkan daripada pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan menjelaskan bahwa saat ini pihaknya masih melakukan uji laboratorium terhadap air yang diduga tercemar di perairan Sungai Jaletreng dan Sungai Cisadane untuk memastikan apa zat kimia ataupun zat berbahaya yang terkandung di perairan tersebut. Meski memang hasil daripada uji laboratorium tersebut baru bisa didapati 9 hari ke depan gitu. Namun pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan mengimbau untuk agar para warga tidak mengkonsumsi ikan tersebut karena dikhawatirkan mengandung zat yang berbahaya yang kemudian akan berdampak pada kesehatan masyarakat. Demikian Iraka yang dapat kami laporkan, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Adi Ferry atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Pak Romo. Pak Romo ya Pak. Ya. Pak, Bapak tahunya ada kejadian ini nih dari jam berapa sih Pak tadi Pak peristiwanya Pak? Pagi Sekitar jam berapa Pak? jam 6-an. Jam 6-an gitu ya. Itu Bapak tahunya itu nyium bau atau gimana Pak? Dari ke rumah itu nyampe ke rumah. Oh. Rumah saya di atas. Mm. Nyampe baunya ke atas itu. Bau minyak bakar. Ini apa kayak bau minyak tanah itu. Gitu. Bau menyengat banget gitu ya Pak ya? Menyengat gitu. Ternyata saya turun sini ya ini. Karena apa Pak taunya Pak? Hah? Baunya karena Bau apa Pak? menyengat ini. Kata saya ada siapa yang bakar-bakar ini gitu. Penyebabnya Pak? Ya penyebabnya ini lah dari tekno ini ada kebakaran. Pabrik tenor katanya gitu. Nah, jadi limbahnya ke sini. Ngalir ke sini. Nah, biota air ini habis tanda sekarang. Nggak ada yang bisa. Gitu. Ikan-ikan juga banyak yang mati ya Pak ya? Atau lebih dari ini, banyak lah ini mah mati. Tadi pagi juga lebih banyak Pak ya? Mati semua, nggak ada yang ini, pasti nggak ada yang bisa lah. Airnya itu Pak warna apa sih Pak dari pagi Pak? Putih warnanya. Oh, udah mulai ini lagi? Sekarang mah udah agak bening nih. Sekarang mah tadi mah putih warnanya pagi mah. Dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Dari pagi lah jam 6 lah. Sampai jam berapa udah mulai mending lagi kayak gini? Sampai tadi jam 10-an kalau nggak salah. Oh, udah mulai bening lagi lah. Nah, gitu. Tadi sempat lihat ada orang dari dinas yang kesini nggak sih Pak? Belum ada. Belum ada ya Pak ya? Belum ada orang dinas. Oh. Biasa kan orang dinas harus ini ya peka lah kalau ini harus tanggap lah turun melihat apalagi dinas lingkungan hidup kan. Nah itu pokok utama. Belum ada, belum lihat ya Pak ya? Belum ada yang kesini. Oh. PDAM juga belum ada ini. PDAM gitu. Nah Pak, sebagai warga Pak ada khawatir nggak sih Pak dengan suasana kayak gini Pak? Ini kan mengingat airnya kan ini ke Cisadane. Khawatir ya, terutama yang PDAM saya khawatirnya. Kenapa Pak? Kan ini tembusnya ke Sedane. Nah PDAM ngambil dari Sedane airnya. Nah khawatirnya itu saya takutnya. Kalau Bapak air pakai PDAM apa pakai? Sama juga saya PDAM sama Jet Pump 2. Jadi khawatir saya juga lah. Itu takutnya kimia. Ya namanya meskipun udah diolah, tapi tetap aja kan kimia mah gitu. Oh, airnya itu PDAM itu Bapak pakai buat apa aja Pak? Saya pakai mandi. Sama nyuci, kalau masak air lain lagi saya. Pakai jet pump ya Pak ya. Tapi tetap ada kekhawatiran nggak Pak? Walaupun meskipun saya ada ini yang pengutang PDAM saya khawatir takutnya gini ya. Gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.